Hmm, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziz Taufikur Rohman dari Teknik Elektro. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Pertama, apa itu literasi? Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, semisalnya kita menemukan sebuah bacaan atau sebuah berita atau hal-hal lain, itu ada mengandung literasi. Nah, berikutnya soal budaya literasi. Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun, sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal, melainkan mengandung beragam arti, multi literasi. Jadi ya, untuk budaya literasi ini, kita dapat menemukannya di mana-mana gitu. Itu juga yang mempengaruhi soal kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi ibarat kata literasi itu sebuah dasar dari semua ilmu pengetahuan, ilmu dari. Berikutnya, apa sih yang menyebabkan faktor rendahnya literasi di Indonesia ini? Jadi pertama ada rendahnya minat baca seseorang terhadap suatu bacaan. Dari yang kita tahu bahwa di Indonesia memiliki grafik yang sangat rendah sekali mengenai minat baca seseorang karena tidak dibiasakan dari kecil atau kurangnya kepedulian kesadaran akan pentingnya membaca. Lalu ya yang kedua kurangnya kesadaran akan pentingnya suatu bacaan yang kurang lebih tadi sama. Jadi mm, merasa kalau sebenarnya mereka itu kurang merasa kalau pentingnya membaca suatu bacaan itu kurang terasa bagi mereka. Justru bagi mereka yang tidak begitu suka suatu bacaan merasa kalau sedikit membaca ataupun hal lain itu mereka pusing, mereka jenuh, mereka mereka pokoknya terlalu banyak alasan yang sebenarnya harusnya kita bisa hiraukan. Lalu tidak terbiasanya membaca dari sejak dini, mulai dari rumah. Nah, di sini kita juga tahu kalau banyak anak-anak zaman sekarang yang dikasih udah di gadget ataupun dibiarkan begitu saja. Sebenarnya peran orang tua untuk hal ini tuh sangat penting gitu, karena untuk berlangsungan anaknya nanti. Lalu penyalahgunaan perkembangan teknologi yang ada sehingga seseorang cenderung memudahkan. Pasti kita juga sering merasa kalau adanya teknologi ini kita jadi malas membaca gitu. Misalkan kita mencari sebuah poin dari sebuah literasi. Kita cuma hanya tahu literasi itu apa sih, tidak mencari tahu secara lebih luas kayak macam-macamnya atau hal lain. Lalu lebih dominannya budaya lisan dibanding membaca. Pasti ini sangat kaitannya erat dengan orang-orang Indonesia dikarenakan budaya lisan di Indonesia ini sangat mendominasi sekali daripada budaya membaca ini. Seharusnya budaya lisan dengan budaya membaca ini harus bisa kita seimbangi karena kita juga perlu tahu pengetahuan dari orang lain dan kita harus juga pengetahuan dari orang lain secara lisan mengenai pengalaman mereka, apa yang mereka dapat, dan juga kita harus tahu gitu ilmu-ilmu yang sifatnya itu sudah jelas karena ilmiahnya seperti apa. Jadi kita bisa memiliki gagasan tertentu mengenai ide kita tertentu. Karena kalau misalkan dari budaya lisan itu kebanyakan dari pendapat orang lain. Dan kita sulit untuk membangun gagasan tersendiri. Yang lalu kurangnya sarana yang memadai untuk membaca. Nah kita juga tahu kalau sarana ini
banyak banget yang apa kurang kurang friendly ya, kurang sangat bersahabat lah, misalkan minimnya perpustakaan atau hal lain gitu. Oke, langsung jadi peran bahasa Indonesia dalam literasi ini menurut Kaira et al. Tahun 2017, pembelajaran bahasa Indonesia terdiri atas 4 kemampuan keterampilan berbahasa, yaitu kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan membaca menjadi skala prioritas utama yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan. Karena pembaca yang memiliki keterampilan yang baik akan mudah menyerap informasi dan gagasan yang terdapat dalam bacaan. Membaca pemahaman menjadi dasar dalam mengungkapkan makna seluruh bacaan. Melalui membaca pemahaman, seseorang dapat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan informasi, baik yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang, maupun masa mendatang. Dari yang disebutkan menurut Kaira tadi, peran bahasa Indonesia peran bahasa Indonesia dalam literasi itu sangat sangat krusial, sangat penting sekali karena tanpa adanya bahasa Indonesia mungkin kita nggak akan mengerti soal apa makna-makna dari dokumen yang kita baca atau dari informasi yang kita baca atau hal-hal lain. Nah, jadi misalkan pentingnya literasi ini dalam bahasa Indonesia itu semisal kita membaca sebuah informasi, kita jadi lebih paham gitu makna dari informasi tersebut, tujuannya mau ke mana, atau tujuan tujuan dari informasi itu mau ke orangnya ke siapa, mau beritain tentang apa yang mestinya kita patut sadari, apa yang bisa kita hindari gitu. Semisal dari informasi hoax. Jadi dari adanya pentingnya literasi ini kita bisa menghindarkan dari adanya hoax gitu. Kita bisa menghindari karena kita dapat mencermati membaca informasi yang kita dapat dari suatu entah sosial media, suatu media cetak, dan lain-lainnya. Nah, makanya literasi itu sangatlah penting bagi kita semua. Jadi bacaan itu nggak cuman sekedar kayak kita, oh ini cuman maknanya mengenai A. Jadi kita bisa mengetahui kalau dari ini tuh ada makna dari bisa ke B, bisa ke C dan D. Jadi untuk lebih apa memahami secara keseluruhannya seperti itu. Nah, jadi meningkatkan literasi. Caranya itu sebenarnya gampang sih, memahami bahwa sesungguhnya pentingnya literasi untuk seluruh tujuan hidup dan mimpi-mimpi yang didambakan. Semisal kita punya mimpi untuk menjadi seorang dokter gitu kan, atau menjadi seorang ahli yang public relation atau hal lain, kita ini mulai dari misalkan membaca buku apa tentang dasar komunikasi atau dasar tubuh manusia. Jadi ketika kita punya mimpi sebenarnya untuk menjadi ahli-ahli tersebut, kita sudah paham terlebih dahulu bahwasannya dasar-dasar itu tuh penting. Lalu jalan untuk mewujudkan mimpi dan tujuan lewat literasi demi mencapainya keterampilan dan kompetensi dalam hal yang ingin dicapai. Jadi setelah kita belajar apa dasar-dasar tadi, kita paham gitu ternyata oh ini hal-hal kecil yang sebenarnya masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi proses untuk mencapai mimpi-mimpi itu kita seperti tangga gitu. Kita dari dasar ke tahap lanjutnya lagi sampai entah kita belajar tidak akan sampai berhenti. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya buku adalah sumber segala ilmu pengetahuan, membuka kajian kehidupan. Kegiatan membaca akan menambah wawasan sekaligus mempengaruhi mental dan perilaku seseorang, dan bahkan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Pada gilirannya, kegemaran membaca ini akan membentuk budaya literasi yang berperan penting dalam menciptakan bangsa yang berkualitas. Oke, Kus, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.